warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Khaira Asyifa Elfatani dari sekolah SDN 009 Kuala Terusan dengan guru pembimbing Ibu Dewiana SPD. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan dongeng dengan judul Si Penggetah dan Burung Bayan, karya Wahyu Ningrum. Pada zaman dahulu kala, di tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama Si Penggetah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Si Penggetah menjual burung-burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika menunggu pembeli, ia mendengar pembicaraan dari dua orang pemuda tidak jauh darinya. Burung yang paling mahal adalah burung bayan. Bulunya yang indah dan suaranya juga merdu. Tidak hanya suara merdu, burung bayan juga bisa berbicara seperti manusia. Jika ada yang menangkapnya, aku bersedia membayarnya dengan mahal. Mendengar pembicaraan dari dua orang pemuda tersebut, Si Penggetah pun langsung berniat untuk menangkap si burung bayan. Aku harus menangkap burung bayan itu. Keesokan harinya, Si Penggetah bergegas pergi ke hutan. Kali ini, tujuan yang akan ia getah adalah si burung bayan. Ia memasang perangkap di sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, Si Penggetah beristirahat di bawah pohon. Ia pun langsung berjanji, "Wahai burung bayan, jika aku berhasil menangkapmu, maka akan kuberikan sangkar emas untukmu." Hari mulai siang. Burung bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si Penggetah pun akhirnya tertidur. Namun tiba-tiba saja, "Aduh, siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Si Penggetah terkejut dan terbangun. Ia mencari asal-usul suara itu. Suara apa itu? "Hei kamu, dasar pemalas tukang tidur! Kamu yang memasang perangkap di sini! Cepat lepaskan aku!" Wah, benar kata-kata orang. Burung bayan bisa berbicara. "Aduh, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa sih? Berani-beraninya engkau menangkapku." Penduduk kampungku memanggilku Si Penggetah. "Aduh, sudah nasibku jadi tawananmu. Aku berjanji, jika aku berhasil menangkapmu, maka akan kuberikan sangkar emas untukmu. Tapi jangankan sangkar emas, uang pun aku tak punya." "Aduh, janjimu itu terlalu tinggi. Namun, aku bisa menolongmu." "Wah, benarkah? Bagaimana caranya?" "Dasar manusia, ingin sekali mengobrol janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan. Hihihi. Jadi, bagaimana aku bisa membeli sangkar emas?" "Gampang, aku ini burung sakti.
Wah, luar biasa. Kamu memang burung yang ajaib. Si Penggetah pun mengumpulkan kotoran-kotoran burung bayan. Sungguh ajaib. Kotoran burung bayan pun berubah menjadi butiran-butiran emas. Si Penggetah sungguh bahagia melihatnya. Si Penggetah pun menjual butiran-butiran emas tersebut. Ia pun mampu membeli sangkar emas. Tapi si Penggetah tidak serakah dengan butiran-butiran emas tersebut. Si Penggetah bukan jenis orang yang tamak. Kisah burung bayan yang bisa berbicara dan kotorannya berubah menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Helat. Raja terkenal tamak, kejam, dan tidak mempedulikan rakyatnya. Ia pun segera menyuruh hulu balang yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si Penggetah. Wahai hulu balangku Bujang Selamat, bawa burung bayan itu ke istana ini sekarang juga. Baik yang mulia. Bujang Selamat pun segera menemui si Penggetah. Ia pun menyampaikan pesan dari Raja Helat. Tentu saja si Penggetah tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Helat. Tapi ia tidak berani mengatakannya. Ia memutar otak bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Tuanku, bagaimana jika Anda langsung bertanya kepada burung bayan apakah ia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Helat? Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Wahai burung bayan, kau sudah tahu kedatangan aku ini. Sekarang keputusan ada padamu. Wah, permintaan yang sulit ditolak. Aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat dengan syarat. Apa itu? Katakanlah syaratnya. Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat jika Raja mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja bisa memiliki aku. Baiklah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong dari tadi. Si Bujang Selamat pun segera menemui Raja Helat. Ia pun menyampaikan pesan dari burung bayan. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Helat menyetujui syarat yang diajukan burung bayan yang dianggap mudah. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada meja tidak jauh dari Raja Helat. Burung bayan pun memulai ceritanya. Raja Helat mendengarkannya dengan seksama. Gaya burung bayan yang berbicara seperti menyihir Raja Helat. Raja Helat semakin terpukau dengan cerita burung bayan tersebut. Ketika Raja Helat sedang asyik dan penasaran dengan apa yang diceritakan oleh burung bayan, tiba-tiba burung bayan pun menghentikan ceritanya. Wahai burung bayan yang bisa berbicara, kenapa engkau menghentikan ceritamu? Hamba akan melanjutkan cerita jika Raja mau membayar segantang emas, makanan dan minuman. Tiba-tiba saja Raja Helat sangat terkejut bukan kepala. Sepertinya sifat aslinya yang kikir mulai keluar. Apa aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu? Iya, emas dan makanan itu akan kuberikan kepada si Penggetah. Raja Helat seperti tidak percaya dengan syarat burung bayan. Ini sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si Penggetah. Jadi, Raja harus membayar
ceritanya, wahai burung bayan. Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayan pun melanjutkan ceritanya. Raja Helat semakin terpukau dengan cerita burung bayan tersebut. Ketika burung bayan sibuk bercerita, si Penggetah diam-diam keluar dari istana karena ia berpikir bahwa harta yang telah ia terima bukanlah haknya. Jadi, ia membagikan emas dan makanan itu kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayan tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir oleh cerita burung bayan, tanpa pikir panjang lagi, langsung memberikan semua permintaan burung bayan. Akibatnya, gudang emas dan makanan di istana menjadi kosong. Sedangkan si Penggetah setiap hari selalu membagikan emas dan makanan itu kepada rakyat yang miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si Penggetah yang baik hati. Berbeda dengan Raja Helat yang terlanjur tersihir oleh cerita burung bayan, si Bujang Selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan di istana yang sudah habis. Waduh, emas dan makanan di istana ini sudah habis. Jika istana habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan. Tapi Raja Helat sudah, ini gara-gara burung bayan, aku harus melakukan sesuatu. Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja hanya menumpukan hartanya untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk menggulingkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan hulu balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat tersebut. Si Penggetah pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, Bujang Selamat yang geram dengan burung bayan segera mengendap-endap mendekati burung bayan. Namun, tiba-tiba saja, "Yang mulia, tolong, si Bujang membunuh hamba. Tolong yang mulia, tolong." "Berani sekali kau ingin mencurinya dariku ya?" Ampun tuan, maksud hamba bukan seperti itu." "Hei, suara apa itu? Berisik sekali." "Hah? Hei, si Penggetah miskin yang tak tahu diri, apa yang kamu lakukan?" "Yang mulia Raja Helat, tahukah Paduka bahwa emas dan makanan dari Paduka itu hamba berikan kepada rakyat? Ternyata raja selama ini telah raja yang abai terhadap rakyat, dan lihatlah akibatnya. Rakyat menginginkan raja turun dari tahta sekarang juga." Raja Helat dan Bujang Selamat pun akhirnya dipenjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Karena si Penggetah memiliki perhatian dan kepedulian terhadap rakyat, maka rakyat dan para hulu balang istana sepakat mengangkat si Penggetah sebagai raja yang baru. Dan burung bayan pun diangkat menjadi penasihat sang raja. "Hei si Penggetah, enak saja kamu jadi raja, tapi membiarkanku di dalam sangkar emas ini. Cepat lepaskan aku." "Baiklah, akan kulepaskan wahai burung bayan." "Nah, gitu dong. Emang enak hidup di dalam sangkar emas. Hehehe." Nah, pesan moral dari cerita ini, pemimpin yang tamak dan tidak menyejahterakan rakyatnya suatu hari akan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Pemimpin yang adil dan bijaksana selalu dicintai dan didukung rakyatnya. Sebagaimana pepatah Melayu berbunyi, "Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disenggah." Demikian dongeng cerita tentang si Penggetah dan burung bayan. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur.
Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.